Halo semua, hari ini kita akan membongkar salah satu konsep paling dasar tapi super penting dalam statistik, yaitu korelasi. Ini adalah alat yang ampuh banget buat ngertiin gimana dua hal saling berhubungan. Nah, pernah kepikiran gak sih pertanyaan kayak gini? Apa benar orang yang lebih cerdas pasti nilai belajarnya lebih bagus? Atau apa lama waktu kita belajar beneran ngaruh ke nilai ujian? Ini semua kan pertanyaan soal hubungan ya. Dan statistik ngasih kita cara buat menjawabnya secara objektif, bukan cuma pakai kira-kira. Oke, biar nggak bingung, ini dia peta perjalanan kita. Kita bakal mulai dari ide dasarnya dulu, terus kita lihat gimana hubungan itu punya arah, kita coba visualisasikan, lalu kita kasih skor, dan yang paling penting, kita bakal paham kenapa ini semua berguna banget di dunia nyata. Sip, kita langsung aja mulai dari bagian pertama. Jadi, apa sih sebenarnya yang dimaksud waktu kita bilang dua hal itu berkorelasi? Gampangnya gini deh, korelasi itu soal dua hal yang bergerak bareng secara konsisten. Jadi, kalau yang satu naik, yang satunya lagi cenderung ikutan naik. Atau sebaliknya, kalau yang satu turun, yang lain juga ikut turun. Kata kuncinya itu ada pola kebersamaan dalam pergerakan mereka. Nah, gerak bareng ini ternyata punya arah loh. Yuk kita lihat di bagian kedua ini ada 3 kemungkinan arah utamanya. Oke, kita beda satu-satu ya. Korelasi positif itu gampang banget. Ibaratnya, makin lama kita jogging, makin banyak kalori yang kebakar. Dua-duanya naik bareng kan? Nah, kalau korelasi negatif itu kebalikannya. Coba bayangin baterai HP deh. Makin lama kita main game, sisa baterainya makin sedikit. Satu naik, yang satu lagi turun. Jelas ya bedanya? Dan ini dia visualnya. Wow, lihat deh. Ini contoh korelasi positif yang sempurna. Perhatiin deh, semua titiknya itu berbaris rapi banget, membentuk garis lurus yang naik dari kiri bawah ke kanan atas. Ini pola yang paling jelas dan paling konsisten. Sekarang kita balik. Ini dia lawannya, korelasi negatif sempurna. Polanya sama kuatnya, tapi arahnya turun, dari kiri atas ke kanan bawah. Artinya, makin besar nilai X-nya, udah pasti makin kecil nilai Y-nya. Konsisten banget turunnya. Terus, gimana kalau dua variabel itu cuek-cuekan aja, nggak ada hubungan sama sekali? Ya, jadinya kayak gini nih, titik-titiknya nyebar acak, kayak awan aja gitu, nggak ada pola sama sekali. Kita tahu nilai X-nya berapapun, sama sekali nggak ngebantu kita nebak nilai Y-nya. Bener-bener random. Oke, lanjut ke bagian 3. Grafik titik-titik yang dari tadi kita lihat, itu namanya scatter plot atau diagram pencar. Dan ini jujur aja adalah cara paling ampuh buat ngintip cerita yang tersembunyi di balik angka-angka. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang sedikit tricky. Coba perhatikan dua gambar ini baik-baik. Kalau kita hitung secara matematis, dua-duanya ini punya nilai korelasi yang deket banget sama 0. Sama-sama nunjukin hubungan yang lemah. Tapi pertanyaannya, apakah cerita di baliknya sama? Jawabannya jelas enggak. Yang kiri kita udah tahu beneran acak. Tapi lihat yang kanan, itu kan ada polanya. Jelas banget bentuknya kayak huruf U terbalik. Ini yang kita sebut hubungan kurvilinier. Ini pelajaran super penting teman-teman. Jangan cuma percaya sama angkanya. Selalu lihat visual datanya. Oke, kita udah bisa lihat polanya. Sekarang, gimana cara kita ngasih skor buat hubungan ini? Nah, di bagian 4 ini, kenalan yuk sama pahlawan kita, si koefisien R. Jadi, berkat seorang jenius statistik bernama Carl Pearson, kita bisa meringkas semua titik di scatter plot tadi jadi satu angka ajaib. Angka inilah yang disebut koefisien korelasi, atau R. Dan si R ini tugasnya ngasih tahu kita dua hal penting, arah hubungannya dan seberapa kuat hubungan itu. Cara bacanya gampang banget. Bayangin aja sebuah penggaris dari -1 sampai +1. Kalau nilainya +1 itu artinya positif sempurna, kayak garis lurus naik tadi. Kalau -1 negatif sempurna, garis lurus turun. Nah, kalau pas di tengah di angka 0, artinya nggak ada hubungan linier sama sekali. Gampangnya, makin dekat angkanya ke 1 atau -1, makin kuat hubungannya. Makin dekat ke 0, makin lemah. Oke, kita masuk ke bagian terakhir dan bisa dibilang ini bagian kenapa ini semua penting. Kenapa kita repot-repot ngitung ini semua? Jawabannya, karena kita mau paham dunia yang lebih besar meskipun kita cuma bisa lihat sepotong kecil aja. Poin kuncinya tuh di sini. Peneliti kan nggak mungkin ya nanyain atau nguji semua orang di satu negara. Mahal dan lama banget. Jadi, apa yang mereka lakukan? Mereka ambil cuplikan kecilnya aja yang kita sebut sampel. Misalnya, mereka teliti 100 mahasiswa. Tujuannya buat bikin kesimpulan cerdas tentang jutaan mahasiswa di seluruh Indonesia.
Proses lompatan dari yang kecil ke yang besar ini namanya generalisasi. Dan prosesnya itu kira-kira begini. Pertama, mereka ambil data sampel. Kedua, mereka hitung nilai korelasinya, si R tadi. Ketiga, nah ini dia, mereka uji secara statistik buat mastiin, hubungan yang gue temuin di sampel ini beneran ada atau cuma kebetulan aja ya? Kalau hasil tesnya bilang signifikan, baru deh mereka bisa cukup pede buat bilang, oke, kayaknya hubungan ini beneran ada juga nih di populasi yang lebih besar. Nah, sekarang giliran Anda. Setelah kita ngobrolin semua ini, coba deh pikirin, ada nggak sih hubungan antara dua hal di sekitar Anda yang bikin penasaran? Mungkin hubungan antara jumlah jam tidur dan mood Anda besok paginya, atau jumlah kopi yang diminum sama seberapa banyak kerjaan yang beres. Dengan konsep korelasi ini, Anda sekarang punya kacamata baru buat melihat dunia. Jadi pertanyaannya, apa yang mau Anda ukur pertama kali?